kenapa lo suka mancing? Jadi lo ada ini petualangannya juga, gemerlap gitu. bukan gemerlap dan gemericik ya? Ya, bukan gemerlap dan gemericik, tapi debur-debur air. Iya. Ini mancing bukan mainin alat kencing ya, bukan? Kepuasan waktu kita strike gitu, sensasi narik. Kabarin bro. Sensasi narik bro, sensasi narik. Gue dulu pernah ikut mancing sama bule-bule, dia pakai fish Mancing ikan. mancing ikan. Oh iya. Oke, di kapal, di laut, pakai ini, pakai apa? Fish finder. Fish finder. Oh. Nah itu kan salah satu gear juga ya? Iya, Salah satu gear juga. Udah agak udah semi profesional ya, itu sampai profesional biasanya Pak udah pakai fish finder. kapalnya, udah ada fish findernya. Jadi ada fish finder biasanya dia dilengkap, kapten itu biasanya punya fish finder, punya GPS. Oke. Nah, karena Biar nggak nyasar ya? nggak nyasar dan biar dapat spot. Biasanya kan kapten itu udah tahu nih spot-spot yang bagus di mana. Itu kan karena ikan itu kan biasanya kalau di bawahnya banyak terumbu karang, banyak bekas kapal tenggelam atau banyak itu biasanya jadi terumbu karang, ikan banyak di situ. Nah kapten itu biasanya kalau dia bawa orang, dia nyari tempat yang memang udah potensial spotnya, dia ngomong spot gitu. Nah jadi buat dapetin tempat itu lagi, dia biasanya pakai GPS buat balik. Buat balik ke situ lagi. Udah di. Kalau mau nyari lagi yang baru, dia pakai fish finder, gitu kan, semacam ultrasonic ke bawah gitu, dia metain. Bawah laut ada ikan, oh ini banyak ikan bawahnya nih, kita berhenti, mancing di situ. Nah sebenarnya fish finder tuh gimana sih ininya? Secara fisik, secara Kalau fish finder itu nggak ada hubungan sama signal, Oh, karena oke. dia berdiri sendiri. Oke. Dia semacam kayak radar ultrasonik itu, dia mancarin ke dasar laut, kemudian dia mental lagi ke atas kan, direfleksikan ke atas, di transducernya nangkep lagi. Jadi dipetain di bawah, ada karang atau kedalaman, banyak ikan yang bergerak, itu nggak ada hubungan signal. Kalau hubungan signal itu biasanya GPS. Itu begitu bro. Iya. Lo dulu mancing di mana mau beli-beli? Di Timor Leste, jadi di Atauro Island. Jadi lo kalau dari kota Dili, di depannya tuh ada pulau namanya Atauro Island. Jadi di daerah-daerah situ sih lautnya sih bagus. Ya gue sih kagak ngerti, gue kebetulan ngikut-ngikut aja gitu. Mantap. Lebih pro dari gue. Lo kenapa lo suka mancing? Awalnya itu kan karena gini, teman-teman di tempat kerja itu banyak yang suka mancing, ya kan? Dan kebetulan bidang pekerjaan lo industrinya juga industri pemancingan. Memproduksi salah satu alat gear tadi lah ya. Memproduksi salah satu alat gear itu. Jadi menarik juga nih ngelihatnya. Jadi Ibnu bekerja di industri manufaktur gears permancingan, bro, gitu. Industri mancing itu ternyata gede juga gitu loh. Baru kepikiran, tadinya nggak kepikiran loh. Karena gue basicnya kan manufacturing, ya gue taunya manufacturing pembuatannya aja. Nah, baru mulai berkecimpung di hobis ini, menarik juga gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman ada suka, yuk ikut mancing ke sana, ya kita ikut. Mancing ke sana kita ikut. Ada ini petualangannya juga, karena kan biasanya tempat mancing itu kan bukan di mall, ya kan, di luar kota, tempat-tempat yang apa namanya ya, gemerlap. Bukan tempat gemerlap gitu. Bukan gemerlap dan gemericik ya. Bukan gemerlap dan gemericik, tapi debur-debur air. Iya. Ada petualangannya lah. Petualangan menarik di situ. Dan kepuasan waktu kita strike gitu. Strike tuh ngapain? Ikannya dapat. Itu namanya strike. Makan umpan kita jebret, kita tarik. Sensasi narik. Perlawanan ikan itu yang emang itu emang susah digambarin kan. Sensasi narik bro, sensasi narik. Pas lo ngegulung tuh ya, strike tuh, cecet gitu ya. Iya. Jadi ikannya ngelawan. Ikannya gede-gede ya? Ya tergantung, dapat ada yang kecil, ada yang gede. Lo kalau di laut dapat yang paling kecil seberapa, yang paling gede seberapa ya? Sepengalaman lo mancing selama ini? Paling kecil mungkin 5 kilo kali. 5 kilo itu gimana? Segini? Lebih gede? 5 kilo tuh segini pelit lah.
Gue pernah lihat lo yang bawa ikan yang segede gitu. Ikan apa tuh? Ikan apa dulu ya? Ntar fotonya gue tempelin di sini ya, yang foto ikan gede gitu ya. Lupa gue apa ya? Ada Itu berapa GT. kilo tuh? Berapa kilo tuh? Kalau kira-kira? GT itu 20 kilo ada tuh? Ah, ada kali. Ada? Ada. Berarti kuat banget itunya ya? Ya, orang kalau strike itu kan bisa kadang-kadang bisa sejam baru bisa naik. Hah. 2 jam baru bisa naik gitu kan. Ya kuat-kuatan. Karena Iya. kan nggak bisa dipaksain, Bro. Ah. Dipaksain putus. Harus Apa? Oh, talinya. lainnya. Mesti tarik ulur gitu ada ya? tekniknya. Oh. Makanya di reel itu kan ada sistem drag. Drag Apa tuh? Rem. Oh, ada remnya. Bisa disetel, ngeremnya mau kenceng banget mati. Kalau mati itu artinya ya kalau dia ngelawan terus putus. Ada kayak ABS gitu lah ya. Ya, Iya kan? ada di setting dragnya agak ini. Jadi dia kalau udah terlalu kenceng dia narik, ngulur. Oh. Dia udah mulai lemah, tarik lagi. Oh. Tarik Makanya lagi mahal gitu. dari situ ya. Makanya mahalnya itu ya. Sistemnya itu ya. Sistem drag. Terus. Itu sama jadi kalau ngangkat orang gitu ya. Wah, lebih gede Iya dari kan? orang. Lebih gede dari orang ya. Jadi di situ sebenarnya olahraganya ya. Olahraga. Iya kan, ya lo kan kayak kalau di luar kayak negeri ngangkat namanya orang. sport fishing. Iya kan kayak ngangkat orang gitu ya kan. Nggak, kalau di Empang berarti kan kagak ada olahraganya bro. Ya lo cuma dokem aja di situ ya kan, lo dapat lele segini gitu kan, iya gak sih? Kalau di luar negeri itu kayak di Amerika atau di mana itu di Jepang itu termasuk sport. Oh karena itu tadi outdoor. olahraganya itu ya. Pengalaman lo mancing di mana-mana aja bro. Paling jauh di mana paling jauh? Paling jauh di Jepang. Oh iya. Paling jauh. Jauh maksudnya jauh tempatnya. Mancing di mana? Jepang. Taiwan pernah. Tren di Jepang itu kan sama kayak di Amerika itu bass fishing. Bass itu apa? Bass ikan black bass. Nggak tahu. Di gua. Indonesia, di Indonesia ada di daerah Papua disebutnya Papua bass. Nggak banyak di Indonesia, nggak begitu terkenal lah. Kadang-kadang tapi orang-orang angler di Indonesia yang memang ini dia nyari sampai ke Papua. Bass. Kalau di Jepang kan trennya black bass, terus di Amerika juga trennya black bass sampai ada turnamen internasional gitu. Kalau di Indonesia paling jauh di mana bro? Mancing bro? Yang di laut? Paling kemana ya, di Binuangen ya, ada Binuangen tuh di mana? Binuangen itu di selatannya Jawa, Pandeglang ke bawah, terus kita Berarti laut selatan ya? Laut Selatan. Itu biasanya kita berangkat pagi, pulangnya besok. Nginep dulu? Nginep ya, jalannya nginepnya di kapal. Ya, seringnya sekarang kan nyarinya baramundi. Baramundi itu apa? Jenis iya. ikan juga? Baramundi. Ya. Bulan-bulan apa biasanya kalau lo biasanya pergi ke Jepang bro? Kalau mancing bulan-bulan apa biasanya? Yang bagus? Bulan April udah agak anget ya, bagus. Terus bulan sampai bulan September lah. Antara April sampai September. Buat kita orang Indonesia emang kayaknya enaknya di situ mancingnya. Kalau terlalu dingin juga Kaku ya, nggak bisa ngegulungnya ya. Nah, industri mancing tuh sebenarnya kayak apa sih? Kalau di Indonesia kan nggak terlalu familiar ya orang bicara industri permancingan ya. Kalau lo kebetulan lo kerjanya di bidang gear pump pancing gitu, apa sih yang lo tahu dari industri permancingan di luar Indonesia tuh kayak apa? Di luar negeri, industri pemancingan itu punya apa ya? Pasar sendiri. Pasar sendiri, industri yang besar gitu, melibatkan perusahaan-perusahaan besar, melibatkan market yang besar juga, karena kan itu ada gearnya tadi, kemudian ada apparelnya, itu Rompi gitu, iya. terus melibatkan Kapal. Nah, kalau di Jepang kan, kalau di Amerika kan ada setiap tahun tuh ICAST namanya, kayak pameran besar melibatkan industri pancing, itu ICAST. Kalau di Jepang biasanya fishing show. Itu beberapa kali gitu. mungkin kalau di luar sana sampai ada event khusus berkala tiap tahun atau setahun berapa kali buat kayak fishing show gitu kan, pasti emang marketnya udah ada kan. Mungkin di Indonesia belum kali ya. Kalau di Indonesia kan fishingnya itu apa membedakan itu ya? Ada yang rekreasional fishingnya belum besar, tapi kalau fishingnya sendiri Indonesia udah biasa kan, negara kepulauan ya. Orang Indonesia mah biasa nelayan nangkep ikan cara tradisional. Cuma secara bisnisnya belum berkembang. Yang biasanya berkembang itu rekreasional fishingnya, karena melibatkan
tools dan gear yang tadi ada industrinya. Makanya kayak dari tempat kantor lo kerja, gear yang lo produksi diekspor semua ya, karena di sini 100% ekspor. 100% ekspor. Karena di sini marketnya nggak ada kali ya. Pengalaman paling tidak terlupakan saat lo mancing apa, bro? Kalau Apa lo kecemplung di laut, apa gimana gitu? Apa lo tahu-tahu kecemplung di laut yang lo pancing tenga gitu ya? Karena kan mancingnya di Jepang, di Taiwan, bukan baramudi yang lo angkut tenga ya kan? Gue agak tahu ya kan, apa lo ketarik sama ikannya gitu kan? Nah, kalau menurut gua semua kalau gua mancing semua berkesan. Semua berkesan. Ya Karena pasti ada dong satu yang paling keinget gitu sampai sekarang tuh apa? Ya yang paling sukses itu dulu yang di itulah, yang di Malimping lah. Itu biasanya hampir semua angler-angler di Jawa ini atau di Jawa Barat atau DKI Jakarta itu udah langganan lah. Malimping itu. Malimping itu biasanya yang selatan. Ada Malimping, kemudian ada yang ke SMR lagi di SMR itu apa? Tuh, Simon River ya. Di Jawa bawah juga. Laut antara Sumatera sama Jawa. Antara Sumatera, Gunung Krakatau dong. Agak sono lagi. Oh, di daerah sih. Mungkin Di Selat Jawa. Sunda, di Selat Sunda. Sana lagi. Oh. Laut lepas. Kalau ke laut itu, memang musuh terberat itu biasanya mabok. Mabok laut. Mabok laut. Oh, karena di laut lepas ya. Ya, goyangannya sih. Kapal goyang kapten gitu ya. Kapten, gitu kan. Nah, kalau kurang istirahat, malam. Begadang. Pokoknya jangan begadang aja ya. Ya, begadang. Tidur harus cukup kalau ke laut tuh. Tidur harus cukup. Pokoknya kondisi fit. Gitu. Insya Allah nggak mabok lah. Insya Allah. Oke. Lo total dunia permancingan lo udah berapa tahun, Bang? 10 tahun ada? Paling 10 tahun paling. 10 tahun ya? Iya. Oke lah. Thank you, bro. Ngobrol-ngobrolnya nggak kerasa nih, udah lama kayaknya ngobrol berapa lama tuh? Ada intinya kan nih? Kagak ada kayaknya. Yang mau nonton syukur, yang enggak ya udah. Kan kalau gue summary tadi gue udah dapat ilmunya apa, teknik-teknik memancing, terus gearnya mancing apa aja, terus tadi jenis-jenis ikan apa, objektifnya orang mancing tuh apa, terus dapat juga ilmu apa, industri bisnis mancing ya tadi kan. Oke lah bro, thank you ngobrol-ngobrolnya malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa sih. Thank you, assalamualaikum.